Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rinda, apa kabar Ibu hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sehat Bu Nana. Alhamdulillah. Ibu bagaimana Ibu Nana, apa kabar? Alhamdulillah Ibu, hari ini pun saya juga sehat luar biasa. Nah Ibu, sebelum kita melakukan coaching kali ini Bu, saya sebagai pemandu jalannya coaching, saya akan melakukan pertanyaan kepada Ibu terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita. Nah pada coaching kali ini Bu, coach dan coach itu akan saya amati Bu terlebih dahulu dengan menggunakan rubrik. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan kepada coach dan bagaimana juga coach tersebut merespon dari pertanyaan Ibu, itu juga saya akan mulai. Ya, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama ya Bu, yang akan saya lontarkan kepada Ibu adalah potensi apa nih yang akan Ibu lakukan atau kembangkan dalam coaching kali ini? Rencana saya sih Bu, potensi yang akan saya kembangkan pada coach ini yaitu adalah mendengarkan dengan aktif dan memberikan sebuah pertanyaan yang berbobot itu Bu. Itu Kompetensi mana Bu yang kira-kira akan Ibu kembangkan Bu secara spesifik di observasi? kompetensi yang saya akan kembangkan, kompetensi rencana yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, seperti itu Ibu. Oke, kemudian pertanyaan ketiga ya Bu, indikator bagaimana Bu yang diinginkan Ibu pada proses coaching kali ini? Indikator yang saya inginkan yaitu adalah sebagai coach saya bisa menemukan saya inginkan rencana saya ingin sebagai ketika saya sebagai coach saya menemukan permasalahannya Bu. Saya kenali dulu permasalahannya bagaimana, setelah itu saya harus menentukan langkah-langkah apa yang akan saya ambil dan selanjutnya saya memberikan solusi yang baik dari permasalahan yang ada, seperti itu. Oke, demikian observasi kali ini Bu. Silakan Ibu melakukan coaching dengan coach terlebih dahulu ya Bu ya. Baik Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Rinda. Action. Assalamualaikum Bu Ernawati. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah Bu, saya sehat Bu. Bagaimana kabar Ibu hari ini Bu? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu. Nah, Ibu Ernawati, sebelum kita melakukan coaching, saya sebagai pemandu jalannya coaching di sini saya akan melakukan yaitu sebuah pertanyaan kepada Ibu. Nah, Ibu Ernawati, yang pertama di sini kita akan mendiskusikan dulu terapa itu rubrik penilaian pada kita yang akan kita jalankan pada hari ini. Setelah itu pada coaching kali ini maka coach dan coaching akan saya amati Bu. Akan saya amati dan saya akan nilai dengan rubrik penilaian yang sudah ada Bu, yang sesuai dengan alur kita Ibu. Saya mau melihat apakah coaching Ibu dan coaching Ibu hari ini sudah sesuai belum dengan alur kita. Setelah itu bagaimana Ibu memberikan pertanyaannya, apakah Ibu memberikan pertanyaan itu secara berbobot atau tidak, seperti itu Ibu. Baru setelah itu saya juga ingin tahu respon, cara merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya Ibu. Nah, jangan lupa juga Bu, setelah selesai acara coach dan coaching, di sini ada prinsip coaching kan Bu, ada prinsipnya coaching, diantaranya pertama yaitu adalah kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi itu. Jadi di sini saya ada mengajukan pertanyaan, beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama Ibu yaitu potensi apa yang akan Ibu lakukan, yang akan Ibu lakukan atau yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini. Baik, terima kasih. Pertanyaan Ibu tadi sesuai potensi apa ya Bu ya? Nah, yang saya akan kembangkan adalah mendengarkan aktif Bu dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, itu pertanyaan pertama, jadi jawaban pertama. Sekarang adalah pertanyaan yang kedua Bu.
potensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi? Masih sama seperti yang tadi ya Bu, saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan melakukan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, itu untuk pertanyaan yang kedua, jawaban kedua. Sekarang kita lanjut, yaitu adalah pertanyaan yang ketiga. Indikator bagaimana yang diinginkan Ibu Ernawati dalam proses coaching kali ini? Saya ingin Bu, coaching bisa mengenali permasalahan serta menemukan langkah-langkah yang akan diambil solusi dari permasalahan pada coaching tersebut. Oke, itu ya tadi adalah jawaban dari pertanyaan yang saya berikan kepada Ibu. Menurut saya untuk hari ini, praobservasi kita pada hari ini saya rasa cukup ya Bu. Dan bagaimana kita lanjutkan selanjutnya, yaitu acara yaitu coaching dengan coaching Ibu ya. Selanjutnya saya observasi Ibu. Bisa Ibu? Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Rinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ernawati. Ya, terima kasih Ibu. Nah, tadi Ibu sudah melakukan coaching ini Bu terhadap Pak Ari ya Bu ya? Iya Bu, saya tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Ari Bu. Nah, sebelum penutupan ini Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dengan Ibu di pasca observasi ini Bu. Pertama, apakah yang sudah Ibu lakukan saat coaching tadi Bu terhadap indikator yang sudah Ibu lakukan? Yang sudah saya lakukan Ibu, indikatornya tadi yaitu adalah proses coachingnya tadi dengan menggunakan alur tirta sesuai yang Ibu sarankan tadi. Setelah itu saya menanyakan tentang tujuannya, identifikasi masalahnya, rencana aksinya, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kita sebagai coach untuk menemukan permasalahannya, serta bisa juga memberikan atau menentukan solusi dari permasalahan tersebut yang kita alami tersebut. Oke Bu. Menurut saya ketika menjadi observer tadi Bu, coaching dari Ibu dan Pak Ari tadi sudah berjalan dengan baik, sehingga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Dan Ibu juga berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan dan potensi dari coaching dan melakukan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga Ibu bisa menemukan sendiri solusinya dengan Pak Ari atas permasalahan yang sedang dihadapi olehnya. Dan coaching tadi juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Yang kedua ini ada pertanyaannya ya Bu. Nah, kompetensi apa sih Bu yang ingin dikembangkan setelah proses coaching yang barusan selesai Ibu lakukan? Kompetensi yang baru saya lakukan dengan Pak Ari tadi, yaitu yang akan saya kembangkan adalah di sini saya lebih memahami lagi apa itu proses tirta, dan sehingga saya sendiri dapat melakukan coaching yaitu menjadi lebih baik lagi. Oke, baik kalau begitu ya Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching ini lagi dengan yang lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat untuk saya dan Ibu juga. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rinda. Nah, ya, gas. Assalamualaikum Ibu Nana. Apa kabar Ibu Nana hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Bagaimana dengan Ibu Nana? Tadi kan sudah melakukan coaching yaitu dengan Pak Ari ya Bu. Bagaimana perasaannya Bu? Apa yang dilakukan tadi Bu? Aku salah buka. Assalamualaikum Ibu Nana. Apa kabar Ibu Nana? Waalaikumsalam Bu Rinda. Alhamdulillah Bu, saya baik-baik saja. Bagaimana Ibu? Alhamdulillah saya juga sehat Ibu. Oh iya Bu, tadi kan sudah melakukan coaching kan ya Bu dengan Pak Ari, apa benar Ibu? Iya benar sekali Bu. Baiklah Bu, sebagai penutupan kita pada hari ini ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan di pasca observasi ini Bu. Untuk pertanyaan yang pertama adalah, apakah yang sudah Ibu lakukan saat coaching terhadap indikator yang sudah dilakukan?
indikator yang sudah saya lakukan Bu, yaitu proses coaching dengan menggunakan alur Tirta, Baik. kemudian menanyakan tujuan, identifikasi Oke. masalah, rencana aksi dan tanggung jawab Bu. Sehingga alur yang disebutkan tadi bisa menggali coaching untuk mengenali atau mengenali permasalahan serta menentukan solusi dari permasalahan dari coaching tersebut. Oke, baik Bu Irnawati. Menurut saya ketika saya menjadi observer tadi, coaching yang Ibu lakukan itu sudah berjalan dengan baik Ibu. Karena menurut saya itu dia sudah menggunakan proses alurnya dan juga sudah memenuhi kebutuhan, yaitu sesuai dengan alur Tirta. Dan Ibu juga sudah berusaha menggali potensi coaching dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu, dan sehingga Ibu bisa menemukan sendiri apa solusi atas permasalahan yang sedang Ibu hadapi tadi. Dan coaching tadi juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Itu seperti itu ya Bu, yang menurut pendapat saya yang saat observer. Sekarang ada pertanyaan yang kedua, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah proses coaching yang barusan selesai dilakukan Ibu? Potensi atau kompetensi yang saya akan kembangkan adalah memahami lebih dalam lagi proses Tirta tadi Bu, sehingga saya akan menggunakan atau melakukan kegiatan coaching ini bisa lebih baik lagi. Oke, baik, kalau begitu Ibu Ernawati, menurut saya hari ini kedepannya yaitu kita bisa melakukan coaching yaitu dengan lebih baik lagi ya Bu, karena untuk saya tadi sudah baik. Demikian Bu untuk observasi kita hari ini, semoga dapat bermanfaat ya Bu. Yang itu saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ernawati, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak hari ini Pak? Alhamdulillah baik sekali Bu Nana. Oke, saya dengar ini Bapak ingin berbicara begitu Pak? Iya benar sekali Bu Nana. Ada yang ingin saya bicarakan kepada Ibu. Kalau memang ada waktu, apakah boleh saya meminta waktu Ibu untuk berbincang Bu sebentar kepada Ibu? Oh tentu saja boleh Pak. Mungkin ada sekitar 11-20 menit ya Bu Pak. Kita berbincang karena saya juga nanti ada kelas Pak. Nah ngomong-ngomong apa sih Pak yang akan disampaikan nih Pak? Jadi begini Bu Nana, terkait dengan rekan saya yang ada di sekolah, kemudian saya perhatikan sudah jauh-jauh hari nih Bu. Jadi bertahun-tahun bahkan Bu, saya perhatikan rekan-rekan guru saya yang ada di sekolah ini masih cenderung dengan menggunakan model pembelajaran yang tidak berpusat pada murid begitu Bu. Jadi lebih cenderung kepada model ceramah lagi. Jadi sehingga saya lihat anak-anak yang belajar dengan rekan-rekan ini tadi kurang Bu termotivasi belajarnya dengan rekan-rekan saya tersebut. Padahal kan banyak tuh Bu ya pembelajaran yang di zaman sekarang ini menggunakan berbagai macam aplikasi ataupun teknologi yang bisa dipadukan. Nah jadi itulah permasalahan yang sedang saya hadapi Bu, tentang kejadian yang ada di sekolah saya. Begitu Ibu. Oke baiklah. Berarti yang saya garis bawahi ini adalah permasalahan Bapak itu adalah kurangnya bervariasi dalam pembelajaran guru-guru di sekolah ya Pak ya? Iya benar sekali Bu Nana. Nah kalau begitu bolehkah saya tahu Pak apa sih harapan Bapak dari percakapan kali ini Pak? Ya jadi begini Bu Nana, saya berharap ketika melakukan perbincangan dengan Ibu ini, yang saya harapkan adalah saya menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Begitu Bu kira-kira. Kira-kira perubahan seperti apa Pak yang Bapak harapkan ini Pak? Oke baik, jadi perubahan yang saya harapkan itu Ibu, yang pertama sekali adalah saya ingin menerapkan pembelajaran di rekan-rekan guru saya ini dengan menggunakan metode ataupun model pembelajaran yang bervariasi begitu ya Bu ya.
yang lebih aktif dan efektif begitu Ibu. Dalam pembelajaran yang bervariasi ini yaitu mungkin saja dengan cara mereka menampilkan video di depan kelas, banyak variasi-variasi dalam pembelajaran. Jadi di sini yang ingin saya berdayakan kepada rekan saya seperti itu Ibu. Oke, baik Pak. Jika menggunakan media pembelajaran ini Pak, serta menggunakan metode yang bervariatif ini, kondisi yang ideal berapa pada level 1 sampai 10 kira-kira di sekolah Bapak berada di level berapa Pak? Baik Ibu, jika sekarang ini penggunaan model pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan saya masih menggunakan model pembelajaran konvensional, itu berada pada level yang standar itu, yang di bawah daripada standar nasional untuk yang diinginkan. Jika level 1 sampai 10 mungkin berada di tengah-tengah Ibu, di level 5. Oke, baik, di level 5 ya Pak ya. Iya, begitu. Dari kondisi sekarang ini bisa di level berapa ini Pak kira-kira kalau ditingkatkan lagi agar terlihat perubahan pembelajaran kepada rekan-rekan yang ada di sekolah Bapak? Baik Ibu, di sini saya tidak berharap terlalu banyak Ibu Nana ya. Yang saya harapkan hanya perubahan pemahaman paradigma rekan-rekan saya Bu terhadap pembelajaran yang harus dilakukan di dalam kelas bersama peserta didik. Jadi saya tidak terlalu berharap banyak, berhubung rekan-rekan yang ada di sekolah saya Bu sudah berada pada posisi senior semua Bu. Jadi kemungkinan besar mereka 1-2 tahun lagi sudah pensiun. Jadi saya berharap untuk dari level 5 sampai level 7 saja Bu, sudah luar biasa sekali Bu. Jadi ada perubahan antara pembelajaran yang sebelumnya dengan pembelajaran yang akan saya lakukan Bu. Begitu Ibu. Oke Pak, berarti dari level 5 ke 7 ya Pak. Nah, Iya. usaha apa sih Pak yang bisa Bapak lakukan dari proses perubahan tersebut Pak? Baik Ibu, sebenarnya saya belum ada nih Bu kepikiran mau berbuat apa, hanya sekedar gambaran gimana dan prosesnya bagaimana untuk penerapan ini ke depannya. Jadi saya akan melakukan semacam observasi ataupun mentoring kepada rekan sejawat yang ada di sekolah saya, kemudian melakukan pendampingan individu dengan rekan tersebut sehingga pembelajaran yang tadinya kurang bervariasi bisa ditimbulkan melalui mentoring dan pendampingan individu tersebut. Begitu Ibu. Oke, berarti ini Bapak akan melakukan rencana dengan mentoring ya Pak ya? Iya Bu, benar sekali. Pendampingan individu terhadap guru-guru tersebut ya Pak ya? Iya benar sekali Bu. Nah, selain itu ada tidak Pak yang diterapkan sehingga mereka tuh nyaman dengan penyampaian Bapak ini Pak? Sebenarnya Bu ada beberapa metode ataupun cara yang akan saya lakukan. Yang pertama tadi dengan menggunakan kegiatan mentoring, kemudian yang kedua dengan menggunakan pendampingan individual bersama dengan rekan. Kemudian yang ketiga adalah melakukan kegiatan workshop ataupun pelatihan-pelatihan yang dilakukan di sekolah. Tetapi yang lebih nyaman tadi yang Ibu katakan, saya lebih nyaman dengan menggunakan kegiatan mentoring atau pendampingan individu Bu. Karena di samping yang ramah lingkungan, tidak memerlukan banyak waktu ini ya kan, kemudian tidak memerlukan biaya dan mencari narasumber yang relevan. Sedangkan menggunakan workshop dan pelatihan seperti komunitas belajar, kita harus mencari pelatih ataupun narasumber yang relevan dengan pembelajaran yang akan kita lakukan ini, sehingga mengeluarkan biaya dan menyita waktu yang sangat banyak Bu, tidak singkat seperti kegiatan mentoring dan pelatihan individu lain. Oke, Begitu baik. Ibu. Oke Pak, merencanakan ini akan melakukan kegiatan mentoring ya Pak ya? Iya Bu. Nah, pendampingan individu atau pelatihan. Nah, menurut Bapak ini, manakah ketiga tahapan ini yang lebih nyaman dan lebih efektif menurut Bapak? Yang lebih nyaman dan efektif adalah kegiatan mentoring dan pendampingan individu. Oke, dalam kegiatan ini apa yang Bapak perlukan atau apa dukungan dari siapa yang Bapak inginkan? Dari pihak manapun Pak? Baik Ibu, di sini saya memerlukan yaitu yang pertama sekali dukungan dari kepala sekolah,
kemudian rekan sejawat dan teman yang mempunyai pengalaman Bu, terhadap pembelajaran inovatif ini yang bisa diajak berkolaborasi untuk melakukan kegiatan pembelajaran perubahan paradigma pembelajaran di dalam kelas oleh rekan-rekan sejawat saya. Oke, dari yang Bapak sebutkan tadi berarti Bapak akan melakukan kegiatan ini secara berkolaborasi ya Pak ya? Benar sekali. Nah, kapan ini kegiatannya akan dilakukan nih Pak? Insya Allah secepatnya Bu. Oke, baik Pak. Apa sih yang Bapak Ibu dapatkan dari percakapan atau kegiatan bincang kita ini Pak? Ya, saya sebenarnya Bu sangat berterima kasih kepada Ibu sebelumnya ya. Hasil percakapan kita kali ini saya bisa sedikit lega Bu atas apa yang saya rasakan selama ini Bu. Sedih saya Bu ketika saya mengetahui pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan saya tadi masih berada pada pembelajaran konvensional. Jadi ketika saya berbincang dengan Ibu Nana ini, terima kasih sekali Bu, saya mendapatkan semacam solusi Bu, gambaran atas permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Jadi saya harus melakukan apa nih, begitu Ibu. Jadi dari perbincangan kita ini saya sangat sangat apresiasi dan berterima kasih karena saya bisa menemukan dan menentukan solusi atas permasalahan saya. Begitu Ibu. Oke, berarti sudah ada gambarannya nih ya Pak ya? Iya benar sekali Bu. Dalam kegiatan atau mencari variasi dalam pembelajaran dengan rekan nih ya Pak ya? Benar sekali Bu. Saya tunggu loh Pak kabarnya Pak selanjutnya dengan mentoring tadi ya Pak ya. Semoga apa yang Bapak inginkan berjalan dengan lancar dan mungkin cukuplah sampai di sini saja ya Pak ya. Mungkin lain waktu Bapak bisa datang kembali dengan saya untuk berbincang atau bercerita mengenali mencari solusi dan kendala-kendala yang ada pada Bapak. Terima kasih Bu, saya ucapkan sekali lagi terima kasih karena Ibu Nana sudah melakukan meluangkan waktu untuk saya dapat berbincang dengan Ibu sehingga saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu. Ya, terima kasih juga ya Pak. Lain waktu juga bisa Bapak hubungin saya juga kembali. Terima kasih Bu, sama-sama Bu. Oke, mungkin cuma sampai sini aja ya Pak. Waktu saya juga sudah habis nih, saya mau masuk kelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Pak Ari, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar saya baik Bu Rinda. Bu Rinda bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, saya baik. Alhamdulillah. Begini Pak, tadi sepertinya ada yang mau Bapak bicarakan dengan saya. Kalau gitu Bapak ingin membicarakan apa itu Pak? Begini Bu Rinda, saya terlebih dahulu mau bertanya kepada Ibu, apakah Ibu mempunyai waktu untuk kita melakukan percakapan kali ini Bu Rinda? Ada Pak, waktu saya yaitu sekitar 11-20 menit sebelum saya memasuki kelas Pak, ada bisa kita untuk berbincang-bincang Pak. Baik, terima kasih Bu Rinda kalau begitu. Jadi begini Bu Rinda, terkait dengan rekan saya yang ada di sekolah saya Bu Rinda, beliau ada beberapa rekan saya yang melakukan pembelajaran itu masih menggunakan model pembelajaran konvensional atau model pembelajaran yang masih menggunakan metode berbasis ceramah. Jadi akibat daripada kegiatan rekan saya tersebut menyebabkan murid-murid yang ada di sekolah saya tadi, khususnya pada pembelajaran mereka, kurang motivasi mereka dalam belajar. Padahal banyak tuh Bu ya kan, pembelajaran yang di zaman sekarang ini menggunakan model ataupun teknologi yang sangat memungkinkan, seperti kita menggunakan aplikasi kuisis pada proses akhir pembelajaran atau post test ya kan. Kemudian ketika menampilkan pembelajaran itu, materi pembelajaran menggunakan model video berbasis video. Nah, banyak variasi dalam pembelajaran yang bisa dilakukan oleh seorang guru. Tetapi saya melihat sekilas dengan rekan saya yang melakukan kegiatan pembelajaran masih dengan menggunakan pembelajaran konvensional, jadi saya sedikit sedih Bu. Kenapa? Karena murid saya tidak termotivasi untuk belajar gitu Bu. Jadi itulah yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Begitu Ibu. Oh baik Pak, jadi Pak dari cerita Bapak ini saya dapat menyimpulkan Pak bahwa permasalahan dari Bapak yaitu adalah guru-guru di sekolah Bapak yaitu kurang bervariatif gitu kan Pak, dalam menggunakan metode pembelajaran gitu kan Pak. Benar sekali Bu.
Jadi kurangnya variasi di dalam pembelajaran inilah baik metode maupun media pembelajarannya yang dilakukan oleh rekan saya, sehingga saya sedikit miris Bu melihat kegiatan pembelajaran yang mereka lakukan. Oh baik Pak. Jadi kalau begitu Pak, kalau boleh tahu ini ya Pak ya, apa sih yang Bapak harapkan, yang Bapak harapkan selanjutnya gitu Pak, yang Bapak mempercakapkan sama saya pada hari ini Pak? Baik Bu Rina, jadi yang saya harapkan dari kegiatan kita coaching kali ini yaitu saya berharap setelah ini ada solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Jadi ketika saya nantinya berbincang dengan Ibu, ada solusi dari percakapan kita, ada solusi Bu yang bisa saya ambil sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang saya hadapi. Begitu Ibu. Oh oke Pak. Jadi Pak, kira-kira rencana Bapak perubahan seperti apa gitu Pak yang Bapak harapkan? Baik Bu, sebenarnya saya ingin perubahan ini secara signifikan ya Bu, secara bersama-sama dan seterusnya gitu, secara kontinu. Jadi saya tidak menginginkan itu langsung berubah, kan nggak mungkin ya Bu ya, tidak segampang membalikkan telapak tangan. Jadi saya ingin perubahan ini misalnya ada penggunaan model pembelajaran terlebih dahulu Bu. Jadi model-model pembelajaran ini masih dengan menggunakan metode ceramah. Ya saya ingin perubahan itu rekan-rekan saya tersebut menggunakan metode ataupun model pembelajaran yang sudah relatif di dalam pembelajaran inovatif begitu Bu, seperti menggunakan video, gambar-gambar, poster dan lain sebagainya, dan sampai pada penggunaan pemanfaatan aplikasi Bu, seperti itu Ibu. Jadi anak-anak tidak bosan Bu dengan kita mendengarkan kita yang ceramah di depan. Jadi anak-anak fokusnya itu tadi hanya sekedar mendengarkan saja, tidak ada interaksi dan aksi mereka untuk melakukan apa yang akan mereka lakukan. Begitu Ibu. Oke, baik Pak. Jadi Pak, jadi kan Bapak tadi ingin menggunakan model, yaitu model seperti penggunaan metode yang bervariatif ya kan Pak. Kondisinya yang ideal gitu, baru berada pada level 10 gitu Pak. Jadi Pak, kira-kira di sekolah Bapak ini gitu kan Pak, berada di level berapa Pak sekarang? Ya sebenarnya saya malu Bu untuk menyampaikan hal ini kepada Ibu ya kan, dikarenakan banyaknya rekan saya yang senior yang sudah berumur ya Bu ya. Jadi saya tidak berharap banyak Bu, tidak berharap tinggi sekali. Jadi level yang sekarang dihadapi di sekolah saya itu mencapai level 5 Bu. Jadi dari proses ini level 5 itulah standar daripada pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan saya. Begitu Ibu. Oh baik Pak, jadi di sekolah pada saat ini yaitu pada level 5 gitu ya Pak ya? Benar sekali Bu Rina. Oh jadi Pak, sekarang ini kan pada level 5. Jadi berapa sih yang Bapak harapkan gitu kan Pak, untuk mengalami perubahan dalam pembelajaran kepada rekan-rekan guru di sekolah Pak? Kira-kira levelnya berapa Pak? Baik sekali Bu Rina. Saya berharap level ini bisa naik di tingkat yang sewajarnya saja Bu. Jadi dari level 5 yang sudah saya katakan tadi di awal, kondisi awal itu ketika mengalami perubahan, saya berharap di level 7 saja Bu. Sudah luar biasa sekali Bu. Jadi model pemanfaatan itu agar supaya peserta didik termotivasi dan mendapatkan hak-hak dalam pembelajarannya Bu. Itu saja. Jadi saya berharap dari level 5 ke level 7 saja. Ya, Begitu. menurut saya Pak, level 5 ke level 7 itu adalah usaha yang sudah luar biasa Pak. Ya, terima kasih. Jadi Pak, kira-kira apa ya usaha yang ingin Bapak lakukan? Baik, usaha yang akan saya lakukan yaitu melakukan rencana untuk kegiatan mentoring, kemudian akan melakukan pendampingan individu, dan itu yang akan saya lakukan untuk melakukan proses perubahan nantinya kepada rekan-rekan saya yang ada di sekolah saya. Begitu Ibu. Oke Pak, jadi kan Pak, berarti yang akan dilakukan Bapak, rencana Bapak yaitu dengan cara mentoring, ya kan Pak? Baru atau dengan cara pendampingan individu guru-guru, itu kan Pak? Benar sekali. Selain itu ada tidak Pak yang pernah Bapak terapkan, tapi mereka itu merasa nyaman gitu Pak, merasa nyaman dalam penyampaian Bapak gitu Pak, ada nggak Pak? Ya,
Jadi mungkin dengan cara saya melakukan kegiatan mentoring, kemudian pendampingan individu, dan yang terakhir yaitu kegiatan pelatihan atau workshop. Di kegiatan tersebut yang paling nyaman saya rasa Bu pada kegiatan mentoring dan pendampingan individu. Itulah yang saya rasa nyaman untuk berbincang dengan rekan ketika selesai pembelajaran, yaitu pada tahap refleksi setelah pasca pembelajaran. Begitu ya. Oh iya Pak, ya Pak. Berarti Pak merencanakan yaitu akan melakukan sebuah mentoring, gitu Iya. kan Bu? Iya, Pak? benar sekali. Baru pendampingan individu Iya, dan benar sekali. perhatian terhadap guru-guru. Seperti itu kan Pak? Benar sekali Bu. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya yaitu adalah Pak, menurut Bapak mana dari ketiga tahapan ini gitu Pak yang menurut Bapak itu lebih nyaman dan lebih efektif Pak untuk menerapkan kepada mereka atau kedepannya kepada guru-guru tersebut Pak, rekan-rekan? Yang nyaman saya rasa yaitu melakukan mentoring Bu, karena mentoring dan pendampingan individu ini adalah kegiatan yang mungkin tidak memerlukan banyak waktu dan biaya Bu. Ketika kita melakukan pelatihan pasti kita akan melakukan observasi terhadap lokasi tempat, kemudian mencari narasumber yang relatif ataupun yang berkompeten di bidangnya, dan pasti biaya yang akan dikeluarkan cukup besar. Jadi sehingga saya lebih nyaman dan rekan saya juga lebih nyaman ketika kita melakukan mentoring face to face seperti saya dengan Ibu Rinda sekarang ini. Jadi pada saat mentoring itu tidak melakukan apa-apa yang perlu dilakukan dengan di luar daripada juknis yang akan kita lakukan. Begitu Ibu. Oke Pak. Jadi Pak, dalam kegiatan ini apakah Bapak itu memerlukan dukungan atau bantuan dari pihak manapun gitu, contohnya pada pihak sekolah atau kepala sekolah ya Pak? Menurut Bapak apakah memerlukan dukungan itu Pak? Iya, saya memerlukan dukungan Bu. Ada sih Bu yang saya butuhkan, yaitu meminta bantuan kepada kepala sekolah untuk mendukung lancarnya acara kegiatan yang saya lakukan ini. Kemudian rekan sejawat dan berkolaborasi dengan rekan yang berkompeten, yang mumpuni di dalam bidang pembelajaran inovatif ini. Begitu Ibu. Oh iya Pak. Berarti Bapak melakukan mentoring tadi dengan cara berkolaborasi ya Pak ya. Benar sekali Bu dengan Rinda. rekan sejawat Iya. gitu ya Pak. Iya, benar Dan sekali. guru yang lain. Seperti itu kan Pak. Benar sekali Bu. Jadi Pak, kapan Bapak dapat merealisasikan mentoring ini Pak? Insya Allah akan secepatnya Bu Rinda. Oke, Pak. Agar bisa kedepannya dilakukan pembelajaran ini oleh rekan-rekan saya dan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk meminta masukan agar kegiatan yang saya lakukan ini dapat berjalan dan berkembang kedepannya lebih baik lagi. Oh oke Pak. Jadi Pak, apa sih yang akan kita Bapak dapatkan dari percakapan kita berdua pada hari ini? Alhamdulillah Bu, saya mendapatkan satu gambaran ya Bu ketika kita berbincang ini, yaitu gambaran tentang solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi. Kemudian saya bisa menemukan Bu permasalahan saya sendiri, kemudian saya bisa menentukan solusi dari permasalahan saya sendiri. Begitu Ibu. Oke, baik Pak. Kalau begitu, Bapak di sini sudah memberikan gambaran, ya kan Pak, untuk melakukan perubahan terhadap kegiatan pembelajaran kepada rekan guru agar pembelajarannya itu dia bervariatif, gitu. Di sini Pak, saya akan menunggu kabar dari Bapak nanti setelah Bapak melakukan mentoring, apa saja perubahan yang terjadi atau yang tampak nanti ya Pak. Nah, bisa kan Pak saya nanti menunggu itu semua? Bisa Bu, terima kasih Bu, saya akan melakukannya. Oke Pak, kalau begitu saya rasa kita cukup dulu Pak untuk perbincangan kita pada hari ini ya Pak ya. Semoga rencana kita tadi berjalan dengan lancar. Rencana yang Bapak rencanakan tadi berjalan dengan lancar ya Pak. Iya, terima kasih Bu atas waktu yang sudah Ibu luangkan untuk saya berbincang dengan Ibu, sehingga Ibu bisa menuntun saya menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Kemudian saya berterima kasih juga atas waktu yang Ibu luangkan mau mendengarkan keluh kesah yang sedang saya hadapi. Terima kasih sekali lagi Bu Rinda.
Oke Pak, terima kasih kembali. Mungkin lain kali kita dapat bincang-bincang kembali lagi ya Pak ya. Saya akhiri ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes!